Tak main-main, Saudi umumkan akan pancung kepala pendakwa khilafah. Wow. Khilafah atau di dalam bahasa Arab Al-Khilafah didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Indonesia menolak sistem pemerintahan khilafah karena menganut sistem yang condong ke satu budaya dan agama, dan dengan demikian berarti sistem khilafah ini tidak mengakui kemajemukan dan tidak menghargai suku bangsa lain dan perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan bersama dari para penjajah. Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Profesor Dr. M. Atto Mudjar, beliau mengatakan konsep khilafah yang diusung oleh kelompok Islam radikal seperti Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS dan Hizbut Tahrir atau HATI bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan konsep tersebut akan menimbulkan benturan antar kelompok di Indonesia dan mengancam kelangsungan NKRI sebagai hasil konsensus nasional para pendiri bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri, isu khilafah sudah menjadi isu yang tidak mengejutkan lagi. Yang terbaru, salah satunya adalah sebuah organisasi bernama Khilafatul Muslimin. Dilansir dari Detik News dengan judul berita, Khilafatul Muslimin sudah tersebar di 25 provinsi, kantor pusat di Lampung. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BPNT menyatakan organisasi Khilafatul Muslimin bertentangan dengan Pancasila. Organisasi yang didirikan sejak 1997 ini telah tersebar di 25 provinsi di Indonesia. Pergerakan Khilafatul Muslimin ini didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja dari tahun 1997, sudah sekitar 27 tahun lamanya. Khilafatul Muslimin mengusung khilafah yang bertentangan dengan sistem ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yaitu Pancasila. Layaknya sebuah pemerintahan, Khilafatul Muslimin memiliki pusat pemerintahan di Lampung dan kantor wilayah yang ada di beberapa daerah. Berikut saya akan memaparkan beberapa fakta tentang Khilafatul Muslimin. Yang pertama, Khilafatul Muslimin memiliki struktur yang mirip dengan NII atau Negara Islam Indonesia, sebuah organisasi yang dinyatakan terlarang dan mereka memiliki struktur mulai dari Amir Khilafah hingga tingkatan terendah di desa. Pergerakannya sangat struktur dari mulai Amir Khilafah sampai dengan tingkatan terendah yaitu sistem pemerintahan desa sesuai dengan struktur yang dijalankan NII. Yang kedua, Khilafatul Muslimin menggunakan strategi taqiyah atau berbohong. Menurut Wawan, beliau mengatakan bahwa mereka menggunakan strategi taqiyah tersebut sebagai siasat menutupi paham mereka agar dianggap tidak merubah ideologi Pancasila. Yang ketiga, Khilafatul Muslimin ternyata sudah memiliki 14.000 warga atau juga anggota. Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa Khilafatul Muslimin tengah membangun negara dalam negara dengan sistem pemerintahan sendiri. Hingga saat ini ditemukan ada 14 ribuan warga yang tergabung dalam Khilafatul Muslimin dari berbagai daerah. Menurut Polda Metro Jaya, senyatanya ormas ini telah membangun struktur pemerintahan, membangun suatu sistem kewarganegaraan dan susunan kemasyarakatan, sistem pendidikan, sistem pertukaran barang dan jasa, yang keseluruhannya mengerucut pada adanya situasi yang menunjukkan adanya negara dalam negara. Makanya tidak heran jika Khilafatul Muslimin ini punya 30 sekolah untuk menyebarkan paham-paham khilafah mereka. Jadi teman-teman, sistem khilafah di Indonesia ini haruslah menjadi perhatian bagi kita semua. Khususnya bagi pemerintah ya, untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia supaya tetap berdiri di atas ideologi Pancasila. Bila perlu, pemerintah harus memberikan hukuman yang tegas terhadap siapa saja yang disinyalir membuka ruang atau bahkan menyebarkan ideologi khilafah di negara ini.
supaya tidak terjadi perpecahan atau negara di dalam negara. Jangan mau kalah dengan negara Arab Saudi. Mereka saja yang merupakan negara Arab malah sudah menuju modernisasi dan sudah meninggalkan sistem-sistem yang dapat membuat negara mereka tertinggal, apalagi di tangan pemimpin mereka yang baru, yaitu putra mahkota Muhammad bin Salman. Arab Saudi sudah banyak berubah sekarang. Bahkan mereka mengatakan tidak akan kalah jikalau dibanding dengan negara-negara barat. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر على خلافنا معهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. Bahkan mereka akan memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap siapapun yang berusaha menyebarkan paham khilafah di negara mereka. Saya melansir dari jakartakilat.com ya, dengan judul "Tak main-main, Saudi umumkan akan pancung kepala pendakwah khilafah". Kabar mengejutkan datang dari Saudi. Sistem khilafah di Arab Saudi hukumannya diperberat menjadi pancung kepala tanpa pengadilan dan tanpa pengecualian. Hukuman pancung bagi pendakwa sistem khilafah di Arab Saudi karena dinilai menyebarkan kesesatan dan ancaman bagi raja. Pancung bagi pendakwa sistem khilafah dilakukan Arab Saudi adalah sikap tegas dalam menjalankan fatwa raja. Dikutip dari Saudi Gazette, putra mahkota Muhammad bin Salman menegaskan, raja memiliki kewenangan penuh mengeluarkan fatwa akhir atau dekrit agama kepada majalah Amerika The Atlantic. Muhammad bin Salman menjelaskan Dewan Fatwa berfungsi sebagai penasehat raja. Mereka hanya memberi nasihat, tapi fatwa terakhir adalah ucapan raja, ujarnya. Dalam ajaran Islam, kata Muhammad, penguasa memiliki fatwa terakhir. Semua melakukan sumpah kesetiaan atau bai'ah pada raja penguasa dan raja yang menentukan, tegasnya. Termasuk fatwa bagi pendakwa sistem khilafah. Raja sudah berfatwa pancung kepala bagi pendakwa penyebar sistem khilafah tanpa pengadilan, ujarnya. Waduh, salut ya buat pemerintah Arab Saudi yang begitu berani dan tegas dalam memberikan hukuman bagi penyebar paham khilafah di negaranya. Karena mereka tahu paham-paham sesat seperti ini yang diajarkan oleh penganut khilafah itu hanya merusak dan menjadi racun jika dibiarkan berkembang di negara mereka. Saya rasa pemerintah Indonesia juga harus belajar dari Arab Saudi ya di dalam menyikapi setiap sistem apapun yang berusaha mengacau dan merusak NKRI. Tak perlu dikasih hati, bila perlu langsung sikat berdasarkan hukum yang seadil-adilnya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.